Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja pengontrolan kecepatan putar blower AC pada mobil Suzuki Katana. Ini speknya untuk motor blowernya, yaitu motor DC, kemudian tegangannya 12 volt. Motor DC tegangannya 12 volt. Arusnya adalah 8 ampere. Jadi kalau kita kasih arus 8 ampere itu RPM-nya adalah 4500 RPM. 12 volt. Kalau kita kasih 12 volt itu maksimalnya adalah 8 ampere pada RPM-nya 4500 putaran. Putarannya segini ya, berarti sesuai dengan arah panah ini. Ya, tapi dalam blower AC itu kan kita tidak hanya satu kecepatan, kita bisa atur kecepatan rendah, menengah, dan kecepatan tinggi. Nah, bagaimana cara kerja pengaturannya? Cara kerjanya adalah kita mengatur besarnya arus yang melalui motor ini. Jadi semakin besar arusnya berarti magnetnya itu semakin kuat, gaya tolak menolak magnet akan semakin kuat sehingga putaran motor akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika arusnya itu semakin rendah, maka kecepatan putar dari blowernya ini juga semakin rendah. Nah, pengaturan arus itu bisa kita lakukan dengan pengaturan tegangan. Jadi semakin tinggi tegangannya, akan semakin tinggi arusnya. Sebaliknya, semakin rendah tegangan yang kita suplai ke motor, maka arusnya akan semakin kecil sehingga putaran blowernya ini akan semakin rendah. Nah, kita gunakan baterai 12 volt. Nah, kita punya tegangan yang konstan tetap, yaitu 12 volt. Sedangkan kita menginginkan dia arusnya itu berubah-ubah. Artinya kita akan mensuplai motor ini dengan tegangan berubah-ubah. Kalau putaran rendah, maka tegangannya itu yang kita suplai kecil. Kalau putarannya kita inginkan tinggi, berarti kita kasih full 12 volt. Nah, cara mengaturnya, sedangkan kita tegangannya tetap 12 volt, yaitu dengan cara memvariasikan hambatannya atau resistornya ini. Jadi untuk menghidupkan motor kan sebenarnya motor DC itu kan sebenarnya hanya dua kabel, yaitu negatif dan positif. Ini positif, ini negatif. Negatif nanti ditaruh di bodi atau di ground. Ground kan sambungannya ke negatif baterai. Nah, sebenarnya cuma ada dua ini, positif negatif. Nah, kalau kita kasih langsung 12 volt sini di 12 volt sini, berarti itu nanti kecepatan putarannya adalah maksimal, yaitu kalau sesuai dengan spesifikasi kita kasih 12 volt, itu nanti putarannya adalah 4500 rpm, ada arus 8 ampere, itu kalau kasih 12 volt. Nah, bagaimana cara memvariasikan? Kita memvariasikan tegangan yang masuk ke motor, dengan kata lain kita mengatur arusnya itu dengan menaruh hambatan di jalur positifnya, sesuai dengan pelajaran di SMP kali ya. Jadi semakin besar hambatan, maka arus yang mengalir itu akan semakin kecil. Semakin kecil hambatan, arus yang mengalir itu akan semakin besar. Kalau tanpa hambatan berarti nanti arusnya maksimal. Nah, ini dari satu kabel ini dijadikan tiga kabel atau terminal. Jadi yang ini, yang putih ini
Yang masuk ini dipecah menjadi 3. Kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat yang kabel kuning ini. kabel kuning menuju ke kabel putih ini yang ke motor itu melewati hambatan yang paling besar. Kita lihat di sini. Ini yang kuning. Sini tembus ini, berarti ini. Ini kawat ini semakin panjang kawat itu berarti hambatannya akan semakin besar. Hambatannya semakin besar maka arusnya akan semakin kecil. Jadi ini saya ulang lagi yang kuning ini ke sini, kemudian pindah ke sini, sambungkan ke sini, baru ke putih, baru ke motor. Bisa ulang lagi yang kuning ini, kalau kita kasih suplai dari baterai yang kuning berarti arus akan mengalir ke sini. Sini berarti hambatannya akan paling besar karena dia melewati kawat yang ini dan kawat yang ini. Berarti karena hambatannya paling besar arusnya akan kecil. Arus kecil berarti putarannya paling rendah. Itu kalau yang kuning. Sekarang kita lihat yang merah. Yang ini. Kabel merah. Nah, dari sini dia ke sini. Baru ke putih. Jadi dia hambatannya lebih kecil dibanding dengan yang kuning tadi. Yang kuning ini kan dari sini muter ke sini, baru ke sini ke kabel putih. Sedangkan yang putaran yang ini kabel merah dia ngambilnya ke sini. Berarti dia ke sini lebih pendek. Lebih pendek berarti hambatannya lebih kecil dibanding dengan yang dilalui kabel kuning. Jadi ini adalah kecepatan yang sedang atau kecepatan kedua. Nah, kecepatan yang ketiga itu berarti tanpa melalui hambatan, berarti langsung. Kita lihat yang kabel hijau. Kabel hijau ini. Kabel hijau kita lihat di sini. Dia langsung menyambung ke kabel putih. Jadi dia tanpa melewati hambatan-hambatan ini sehingga arusnya akan paling besar. Jadi yang kecepatan rendah adalah yang kuning, kecepatan sedang atau kecepatan kedua adalah yang merah, sedangkan kecepatan tinggi maksimal itu adalah yang biru ini. Biru atau hijau ya. Yang inilah pokoknya. Kecepatan rendah, kecepatan sedang, kecepatan tinggi. Kita buktikan. Tapi ini baterainya itu tidak 12 volt, jadi mungkin tidak sesuai dengan speknya ini ya. Ini baterai belum saya charger, baterai motornya ini. Saya ukur tegangannya dulu. Ini default ya ini. Hanya 9 volt, jadi kurang dari 12 volt, berarti nanti ya kalau kita kasih full speed itu nanti tidak sesuai dengan spek, tidak 4500 fpm, pasti dia kurang. Jadi kita gunakan baterai motor 9 volt. Langsung kita coba sambung, bener nggak putaran yang rendah itu adalah kabel yang kuning. Jadi sesuai tadi, ini adalah putaran rendah, putaran sedang, yang ini adalah putaran tinggi. Kita buktikan. Mohon maaf saya agak batuk. Nah, yang kuning tadi putaran rendah karena melewati hambatan yang paling besar. Kita coba lihat. Nah, putaran rendah. Ini adalah tipe kipasnya adalah sentrifugal. Jadi udara itu masuk dari sini dan keluar disebar di sekelilingnya. Masuk sini, keluar menyebar. Gitu kayak yang sini, masuk sini, keluar.
menyebar juga masuk sini juga bisa. Jadi masuk dari asnya, kemudian dia akan udaranya akan dilemparkan sekeliling sekeliling kipasnya. Ini putaran yang rendah, ini kecepatan segini kira-kira yang kita lihat ya. Jadi ini masuk sini dan ini keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ini kecepatan satu yang kuning karena tadi hambatannya paling besar. Kita coba yang merah. Jadi sesuai dengan teori tadi, rendah, sedang, tinggi. Ini ya, saya ulangi lagi. Rendah, sedang, tinggi. Terasa suaranya ya teman-teman. Rendah, sedang, tinggi. Ya, terbukti sesuai dengan teori. Nah sekarang saya akan buktikan apakah sesuai teori tadi, bahwa ketika RPM-nya rendah, putarannya rendah, itu arusnya paling kecil. Kita akan ukur arusnya. Kita pindahkan, berarti ini yang tanpa fuse. Kita pindah ke 20. Kita akan lihat arusnya, kecepatan rendah itu berapa ampere. Kuning rendah, 1,5 ampere. Ini dengan spek tadi ya, dengan baterai 9 volt. Kalau 12 volt pasti akan lebih tinggi. Ini kecepatan rendah 1,5 ampere. Kecepatan menengah 1,6 atau 1,7 ampere. Yang ini tadi 1,5 ampere, ini 1,7 ampere atau 1,6. Yang tinggi ini paling besar arusnya, mencapai 2. Nah, terbukti sesuai teori bahwa semakin cepat putaran blowernya, akan semakin tinggi konsumsi arusnya. Karena tidak melewati hambatan tadi, dia langsung. Sekarang bagaimana kalau dengan switch? Sama aja dengan switch. Ini switchnya, ini yang switch AC, saya nggak tahu cara kerjanya. Kita kan bahas switch yang blower atau kecepatan blower. Jadi ini ada kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 1, 2. Ini ada 3 kecepatan, tapi ini hanya fungsi 2 saja. Tak, tak. Hanya berfungsi 2 kecepatan. Berarti yang ini yang sumber dari baterai.
ini nanti kecepatan tinggal dipilih, ketika diklik satu ini ya nyambung mana kita, atau kita sambungkan di yang mana gitu ya. Ini gampang saja gitu. Jelas ini adalah dari supply-nya, dan ini adalah cabang dari switch-nya, kecepatan 1, kecepatan 2, atau kita ubah menjadi kecepatan 2 dan kecepatan 3. Nah, kita buktikan. Karena switch-nya ini hanya berfungsi 2 kecepatan, saya pakai kecepatan 2 dan 3 saja. Kecepatan 1 nggak usah dipakai. Ini sudah saya kasih tanda. Ini kecepatan 2, kecepatan 3. Kecepatan 2, kecepatan 3. Off. Oke, demikian. Semoga yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, saya akan gunakan ini sebagai kipas angin karena saya tidak gunakan AC ya di mobil. Jadi nanti evaporatornya ini akan tidak saya pakai, ini langsung saya sambungkan ke kisi-kisi AC. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.